Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul This is Hatib. khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasraku su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min nikmatin faminallah. Wa bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Hotib berkesempatan untuk menjelaskan tentang ilmu filsafat eksistensialisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ilmu filsafat eksistensialisme? Nah, filsafat eksistensialisme terdiri dari dua kata, filsafat dan eksistensialisme. Filsafat itu mengandung makna. Kita sudah mengetahuinya. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang mana maknanya itu adalah kebenaran tentang ilmu pengetahuan. Itu filsafat. Nah, sementara eksistensialisme itu sangat sulit untuk kita maknakan, untuk kita artikan, dan untuk kita jelaskan. Karena di dalam ilmu filsafat eksistensialisme, mengartikan kata eksisten, mengartikan makna eksistensialisme itu yang paling sulit. Yang paling sulit. Oke, saya ibaratkan seperti ini. Ketika teman-teman misalkan tertidur di malam hari karena mendengar suara kembang api. Nah, teman-teman keluar untuk melihat kembang api dan mengatakan bahwa ada kembang api. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan coba jelaskan kembali. Eksistensialisme ini berasal dari kata existere. Existere, ex itu keluar, sistere itu bermakna berdiri, membuat berdiri. Nah, itu sistere. Sehingga secara singkatnya, ketika manusia itu sadar akan keberadaannya, manusia itu ada kan? Ada. Nah, ketika manusia itu sadar akan keberadaannya, itu dinamakan dengan eksistensialisme. Nah, itu eksistensialisme. Nah, keberadaan, kita berbicara tentang keberadaan. Kita ambil kata yang paling paling konkretnya itu ada. Yang paling bermaknanya ada. Nah, ada di sini, ada kata ada di dalam ilmu filsafat eksistensialisme ini itu bisa bermakna bermacam-macam. Yang pertama bisa bermakna beberapa lah. Yang pertama itu ada abstrak, yang kedua itu ada konkret. Nah, abstrak, konkret. Ingat-ingat abstrak sama konkret. Nah, seorang ahli filsuf, saya akan kasih contoh. Seorang ahli filsuf pernah mengatakan bahwa ketika kamu mengutarakan bahwa pensil itu ada, pensil itu ada, itu hanyalah sebuah konsep. Ketika kamu mengutarakan pensil itu ada, itu hanyalah sebuah konsep, masih abstrak. Nah, namun ketika pada suatu hari kamu memiliki, memegang, atau bahkan membuat gitu pensil yang dimaksudkan, nah, itu baru konkret. Nah, ilmu filsafat, kata ada dalam ilmu filsafat pendidikan, ilmu filsafat eksistensialisme ini harus dilakukan, tidak hanya dirasakan. Nah, itu makna dari kata ada atau keberadaan yang dimaksudkan dalam eksistensi di dalam ilmu filsafat eksistensialisme. Buat kesimpulannya, berdasarkan pemahaman yang saya paparkan tadi, ilmu filsafat eksistensialisme ini bertujuan agar supaya manusia itu sadar akan keberadaannya. Nah, sadar akan keberadaannya. Jika harus mengaca pada ilmu salah satu filsuf Yunani kuno, Epikuros kalau nggak salah. Epikuros itu pernah mengatakan
bahwa tujuan manusia ada itu, keberadaan manusia itu untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan manusia itu adalah makhluk individualisme. Kalau itu menurut Epicurus. Dan yang mana ini bertentangan dengan pendapat Plato dan muridnya Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. So, jadi yang penting di dalam ilmu filsafat eksistensialisme itu sendiri adalah manusia itu sadar akan keberadaannya. Yang mana eksistensi ini mengandung makna keberadaan. Nah, untuk lebih jelasnya saya ibaratkan dua, antara makhluk hidup dan makhluk mati. Makhluk hidup ya tentu manusia yang dibahaskan ya. Manusia dan benda-benda. Nah, benda-benda apa saja yang mati? Benda-benda misalkan batu dan lain sebagainya. Kita ibaratkan seperti ini. Manusia dan benda-benda. Nah, dua-duanya ada. Keberadaannya emang ada dan nyata, konkret. Nah, konkret. Lalu apa yang membedakannya? Manusia ada itu konkret, tapi bukan dimaknai berada, namun dimaknai dengan manusia itu bukan berada tapi bereksistensi. Sementara benda-benda itu berada, dimaknai dengan berada, bukan bereksistensi. Kenapa? Karena keberadaan benda-benda ini ada untuk digunakan manusia. Sementara manusia itu konkret, nyata, hidup. Nah, manusia dimaknai dengan bereksistensi, sementara benda-benda dimaknai dengan berada. Nah, jadi kesimpulannya hanya manusialah yang bereksistensi. Nah, satu pesan dari saya teringat suatu quote, kata-kata yang dilontarkan oleh Albert Einstein yang mengatakan bahwa alangkah lebih baiknya kita bertujuan, maksudnya alangkah lebih baiknya kita sebagai manusia itu menjadi manusia yang berguna, bukan manusia yang berhasil. So, jadilah manusia yang bermanfaat sesuai dengan esensi penciptaan manusia, yaitu untuk ibadah. Ada tokoh-tokoh aliran filsafat eksistensialisme. Yang pertama, Soren Kierkegaard. Eksistensialisme hadir melalui pemikiran filsuf Denmark Soren Kierkegaard pada tahun 1813 sampai 1855 mengenai filsafat Kristiani, sehingga ia disebut sebagai Bapa Eksistensialisme. Kierkegaard sering membahas masalah-masalah hakikat iman menurut etika teologi Kristen yang berhubungan dengan emosi keagamaan seorang individu dalam agama Kristen. Hal ini dikaitkan dengan etika dan teologi Kristen dan emosi serta perasaan individu ketika diperhadapkan dengan pilihan-pilihan eksistensial. Oleh karena itu, karya Kierkegaard kadang-kadang digambarkan sebagai eksistensialisme Kristen dan psikologi eksistensial tentang individu. Menurutnya, eksistensi hanya dapat diterapkan kepada manusia sebagai individu yang konkret, karena hanya aku, individu yang konkret ini, yang bereksistensi, yang sungguh-sungguh ada dan hadir dalam realitas yang sesungguhnya, menurut Bain dalam buku Sihol Parida tahun 2016. Tokoh aliran filsafat eksistensialisme yang kedua adalah Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre adalah filsuf Prancis yang terkenal pada tahun 1905 sampai 1980. Ia berhasil menjadikan aliran pemikiran ini sebagai gaya hidup pada masanya. Tulisan ini merupakan sebuah studi terhadap pemikiran filsuf Prancis terkenal yang mengatakan human is condemned to be free, atau manusia dikutuk untuk bebas.
Ia menjadikan eksistensialisme tersebar luas melalui kemampuannya dalam menulis karya sastra. Ia seorang filsuf eksistensialisme yang berhak mendapat hadiah Nobel pada tahun 1964, namun ia menolaknya. Pada saat ia meninggal tahun 1980 di Paris, ada sekitar 50.000 orang yang mengantarkannya ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Menurut Sartre, eksistensialisme juga merupakan filsafat tentang ada atau being, sebagaimana pandangan Heidegger, tapi dia menolak untuk merasionalisasikannya. Sartre dianggap sebagai pelopor aliran eksistensialisme di Perancis. Ia menyatakan bahwa eksistensi lebih dulu ada dibandingkan dengan esensi. Artinya, manusia akan memiliki esensi jika ia telah eksis terlebih dahulu, dan esensi tersebut akan muncul ketika manusia mati. Bagi Sartre, manusia merupakan eksistensi yang bebas, yang memiliki kemauan untuk berkembang sebagai individu tanpa terbelenggu masa lalu. Dengan kata lain, manusia tidak memiliki apa-apa saat dilahirkan, dan selama hidupnya tidak lebih hasil perhitungan dari kehidupannya di masa lalu. Satu-satunya landasan nilai adalah kebebasan manusia itu sendiri. Kebebasan berarti mampu memilih dan menentukan sikap dari sekian alternatif yang dimungkinkan. Manusia bebas memilih jalan hidupnya sendiri, namun kebebasan bukan berarti lepas sama sekali dari kewajiban dan beban. Menurut Sartre, kebebasan merupakan sesuatu yang sangat berkaitan dengan tanggung jawab dan tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Media massa Amerika menjuluki Sartre sebagai The King of Existentialists. Selain sebagai filsuf, ia juga seorang penulis novel, esai, dan drama yang tersohor. Ia lahir di Prancis pada tanggal 21 Juni 1905 dalam suasana Perang Dunia Pertama yang penuh dengan kerapuhan suasana. Hal ini mempengaruhi pandangan eksistensialismenya yang agak pesimistik mengenai hubungan antar individu. Ia wafat di Paris pada tanggal 15 April 1980. Masa kecil dilewatinya di rumah kakeknya, Charles Switzer. Sedangkan ayahnya telah meninggal sewaktu ia masih kecil. Dari tahun 1924 sampai 1928, ia menempuh pendidikan pada École Normale Supérieure dan lulus tahun 1929. Setelah lulus, ia mengajar filsafat pada beberapa sekolah menengah tingkat atas di Paris dan tempat-tempat lain. Pada tahun 1933 sampai 1935, ia belajar di Berlin dan kemudian kembali ke Paris. Sejak tahun 1936, dia mulai menulis karya-karya novelisnya dan buku-buku filsafatnya yang banyak mempengaruhi pemikiran dan perkembangan zaman. Tokoh filsafat eksistensialisme yang selanjutnya ialah Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche lahir di kota Rohen, Jerman pada tanggal 18 Oktober 1844. This is Farha. Ia dilahirkan di keluarga Kristen yang taat. Friedrich Nietzsche berpendapat bahwa kebenaran adalah hasil konstruksi atau ciptaan manusia itu sendiri dalam upaya untuk melestarikan diri sebagai spesies. Menurutnya, orang yang bereksistensi ialah orang yang memiliki keinginan untuk berkuasa. Dan untuk berkuasa, manusia harus memiliki mental seorang pemimpin atau pemajikan. Dan hal itu hanya dapat dicapai dengan penderitaan. Kenapa? Karena orang yang menderita dapat berpikir lebih aktif dan menemukan dirinya sendiri. Pemikiran Nietzsche ini terarah pada sesuatu untuk menghasilkan ide yang dapat
menjadi jalan keluar dari pertanyaan filosofisnya, yaitu bagaimana cara agar menjadi manusia yang unggul. Jawabannya, agar dapat menjadi manusia yang unggul, manusia harus berani untuk merealisasikan dirinya dengan jujur dan berani. Tokoh filsafat eksistensialisme yang selanjutnya ialah Martin Heidegger. Martin Heidegger lahir di kota Meskisch, Jerman pada tanggal 26 September 1889. Ia merupakan seorang pemikir yang cukup ekstrim. Tujuan pemikirannya ialah berusaha untuk menemukan jawaban dari pengertian being. Ia berpendapat bahwa Das Wesen des Daseins liegt in seiner Existenz, yang artinya adanya keberadaan terletak pada eksistensinya. Namun, pada realitanya, being yang dimaksud ataupun sein tidak sesuai dengan being pada umumnya. Ia menyebut being sebagai eksistensi manusia ataupun design, yang berarti manusia sadar akan tempatnya. Bagi Heidegger, pemaknaan pada manusia dapat dilihat secara ontologisme, yakni kehadiran manusia pada pentas kehidupan yang telah menjadikan dirinya sebagai creator concern, keprihatinan ataupun keterlibatan dirinya dengan segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Design baginya sebagai being in the world. Sebagai ada dalam dunia, telah melibatkan dirinya dengan segala sesuatu, seperti menggunakan sesuatu, memproduksi sesuatu, menentukan, dan lain sebagainya. Tokoh filsafat eksistensialisme yang terakhir ialah Karl Jaspers. Karl Jaspers lahir di kota Oldenburg, Jerman Utara pada tahun 1883. Sejak sekolah menengah, ia sudah mulai tertarik dengan filsafat. Setelah ia mendapatkan gelar profesor filsafat, ia menulis banyak karya, salah satunya ialah buku yang berjudul The Philosophy of Existence. Pokok persoalan filsafat yang paling penting baginya ialah bagaimana menangkap ada atau berada yang disebut dengan Dasein dalam eksistensi sendiri. Menurutnya, ada bukanlah sesuatu hal yang objektif. Benda konkret seperti meja, kursi, dan lain sebagainya ialah sesuatu ada yang tertentu dan terbatas. Maka benda bukanlah seluruh ada. Dalam arti sebenarnya, ada pada umumnya meliputi segala sesuatu yang ada dan terbatas. Oleh karena itu, ada yang demikian ini disebut sebagai das Umgreifende, ataupun yang berarti yang mencakup segalanya. Saya di sini akan menjelaskan implikasi filsafat eksistensialisme terhadap pendidikan. Sebelumnya, apa itu implikasi? Secara umum, pengertian this is ajeng. Pengertian implikasi ialah sebuah akibat atau suatu hal yang memiliki dampak secara langsung. Nah, langsung saja di sini ada beberapa pemikiran pendidikan eksistensialis. Yang pertama, pemaksaan pendidikan modern. Apa itu? Pada pendidikan Amerika kontemporer didominasi dengan psikologi pendidikan yang menekankan pada penyesuaian dan pengakuan diri, sehingga aktivitas belajarnya itu berpusat pada kelompok. Menurut teori-teori pendidikan ini, individu akan menjadi lebih efektif dan efisien bila berpartisipasi dalam sebuah kelompok. Namun, pendidik eksistensialis mengkritisi aktivitas belajar kelompok ini, karena meskipun berkelompok, tetapi masih saja ada individu yang merasa kesepian, dalam artian tidak seluruh anggota kelompok berperan aktif dalam kelompok tersebut. Aktivitas belajar kelompok ini juga mengorbankan keaslian pribadi karena mereka dituntut untuk berpikiran sama dengan kelompoknya.
Pemikiran pendidikan eksistensialis yang kedua yaitu pedagogis eksistensialis. Nah, Morris mengatakan bahwa pendidikan itu harus meningkatkan intensitas kesadaran. Dalam artian, siswa harus sadar sepenuhnya akan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Ia juga harus bertanggung jawab akan komitmen yang sudah ia pilih. Pada pedagogis eksistensialis ada dua periode. Yang pertama, periode pra-eksistensialis, yaitu periode yang terjadi pada masa kanak-kanak atau sebelum pubertas. Pada periode ini, individu belum sadar akan kondisinya sebagai manusia. Ia juga belum sadar akan tanggung jawabnya dan belum sadar pula apa hal yang benar-benar ia inginkan. Nah, yang kedua ada periode momen eksistensialis, yaitu biasanya terjadi pada saat pubertas dan dimulai dari tahun sekolah menengah pertama, dilanjut dengan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Nah, pada saat kondisi ini, individu mulai menyadari akan tanggung jawabnya sebagai manusia di dunia dan juga menyadari apa hal yang benar-benar ia inginkan. Pemikiran pendidikan eksistensialis yang ketiga yaitu epistemologi pendidikan. Apa itu epistemologi? Epistemologi ialah cabang filsafat yang berkaitan dengan pengetahuan. Nah, oleh karena itu, epistemologi eksistensialis ini menuntut agar si individu lebih bertanggung jawab akan pengetahuannya sendiri. Nah, sumber pengetahuan yang utama ialah pengalaman. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bahwa the experience is the best teacher. Jadi semakin banyak hal yang kita alami, semakin banyak pula pengetahuan yang akan kita miliki. Pengetahuan yang diberikan sekolah tidak sebagai alat untuk memperoleh pekerjaan atau karir anak, tetapi sebagai alat untuk mengembangkan diri si anak. Jadi pengetahuan itu kan sumber pengetahuan yang utama ialah kan pengalaman kan. Jadi misalnya pengalaman kegagalan dalam ulangan, mungkin itu akan menjadi pengalaman pahit bagi si anak, tetapi di sisi lain itu juga menjadi pelajaran yang penting untuk si anak, yaitu agar si anak menjadi lebih giat belajar, terus tidak berputus asa dan lain sebagainya. Akan melanjutkan pembahasan mengenai beberapa pemikiran pendidikan eksistensialisme. And this is Mawar. Yang keempat adalah kurikulum eksistensialis. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang memberi siswa kebebasan individual yang luas dan mensyaratkan mereka untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, melaksanakan pencarian-pencarian mereka sendiri, dan menarik kesimpulan oleh mereka sendiri. Kurikulum eksistensialisme memberikan perhatian besar pada kajian humaniora dan seni. Hal itu disebabkan oleh kedua materi tersebut diperlukan agar individu manusia dapat mengadakan introspeksi dan mengenalkan gambaran atau eksistensi dirinya. Pelajar-pelajar harus dimotivasi untuk melakukan kegiatan yang dapat mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan dan juga mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan atau diharapkan. Kurikulum sebenarnya digunakan sebagai wahana interpretasi yang mencakup unsur kognitif dan normatif, kerangka pengetahuan faktual, deskriptif, dan ilmiah. Dari dimensi kognitif mewakili pemberian tatanan fenomenologis. Dimensi normatif atau sikap terdiri dari bidang-bidang kurikuler, terutama etis,
Studi humanistik seperti sejarah, seni, sastra, filsafat, dan agama merupakan studi yang kaya akan sumber nilai-nilai estetika. Misalnya, pada mata pelajaran seni seperti musik, drama, tari, menulis kreatif, melukis, dan film dirancang untuk menumbuhkan pengalaman estetika. Tujuan pendidikan seni menurut eksistensialisme bukan untuk meniru gaya seniman yang dipilih, meskipun ini dipelajari, tetapi lebih merangsang ekspresi estetika. Yang kelima adalah proses pembelajaran eksistensialis. Metode pendidikan yang dipilih mengacu pada hubungan pribadi antara guru dan siswa atau dengan bahasa aku dan kamu. Metode pembelajaran yang tepat adalah dialog. Dialog merupakan percakapan atau komunikasi antar pribadi, di mana setiap pribadi merupakan subjek bagi pribadi lainnya, dan merupakan suatu percakapan antara aku dan kamu. Adapun lawan dari dialog merupakan paksaan, di mana seseorang memaksakan kemauannya atau kehendaknya kepada orang lain sebagai objek. Guru hendaknya bisa memposisikan diri sebagai orang tua dalam hal menerima keunikan individu yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Siswa adalah individu yang berkembang dengan segala potensi yang dimilikinya. Jadi, tugas guru adalah membantu siswa merealisasikan potensinya, menemukan dirinya, dan bagaimana bisa mencapai hal tersebut. Guru harus menjadi konselor dan pembimbing. Tujuan akhir guru adalah membuat siswa independen dan mandiri, mampu membuat keputusan sendiri, dan cukup berani untuk menindakinya dan menerima tanggung jawab penuh atas keputusan tersebut. Guru hendaknya mengetahui satu persatu murid yang diajarinya dan mengetahui keunikan masing-masing siswa. Guru tidak boleh melihat siswa dari kemampuan akademik siswa saja. Guru harus berhati-hati dalam penilaian dan evaluasinya. Penilaian yang ceroboh dapat menghancurkan individu anak dengan cara gegabah. Kata-kata emotif tertentu telah menjadi umum dalam pembendaharaan kata guru untuk menggambarkan murid bodoh, berprestasi rendah, tidak perhatian, orang dungu, dan sebagainya. Masing-masing dari kata itu membangkitkan jumlah asosiasi yang tidak menguntungkan lainnya. Ketika digunakan untuk mencari kelemahan siswa yang dirujuk berdasarkan satu aspek saja. Jika ia tidak unggul dalam akademik, ia mungkin pandai dalam bidang kreatif, fisik, atau artistik lainnya. Kegagalan sistem pendidikan untuk memberikan peluang bagi kemungkinan terbuka dan kegagalan guru untuk menemukan titik kuat siswa, kemudian siswa yang disalahkan. Guru harusnya bisa mengolah sikap optimis khususnya terkait dengan opini terhadap siswa. Guru harus menunjukkan perhatian dengan keseriusannya serta mempunyai rasa tanggung jawab yang besar bahwa kenyataannya mendidik itu membimbing kehidupan generasi yang akan datang dan menentukan nasib orang lain. Demikianlah beberapa pemikiran pendidikan eksistensialisme. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Goodbye.